Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kami nyapa shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Pertolongan Tuhan nyata buat hidup kita. Setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita percaya ketika Tuhan memulihkan setiap kita, kita seperti orang-orang yang bermimpi menerima sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang paling meriah buat Allah kita, sorakan haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Terima kasih Tuhan yang kami percaya dalam hidup kami. Boleh bersama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pun membawa berkas yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi umat Tuhan katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ya Tuhan,
Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa, yang menyediakan sukacita buat hidup kita. Serahkan haleluya. Dan kita percaya hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa, dan dunia ini tidak bisa memberikannya. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Serahkan haleluya. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau ada mendampingi, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, Kaulah Sukacita, yes pengharapan, dan kehidupan. Kau beri haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Ya Tuhan, sekali lagi katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Untuk selamanya kita bersukacita buat Allah kita. Serahkan haleluya, serahkan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang bersukacita. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang selalu menolong hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Engkau yang memelihara setiap kami, kasih-Mu yang memeluk setiap kami. Terima kasih Bapa di surga.
buat anugerah yang berlimpah yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, siang hari yang indah ini kami datang mendekat kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Kami bawa segenap hati dan pikiran kami yang tertuju kepadamu. Yang kami percaya, yang kami tahu, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Kau sediakan bagi setiap kami. Bahkan Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk boleh berjalan bersama-Mu Tuhan, hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Kau telah mendahului tempat ini. Roh Kudus-Mu berkuasa di tempat ini. Yang kami sembah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu dari tempat ini. Biar lewat pesan-Mu juga setiap kami, setiap umat-Mu boleh dibawa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus, dan masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Ini kerinduan kami, ini doa kami, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dari awal Bapak Ibu katakan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi dari awal Bapak Ibu katakan. Dengan apa ku, ya Tuhan, dengan apa kami membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia,
percaya Bapa, ketika kami bersyukur di hadapan-Mu, Kau menyediakan kekuatan yang baru dalam hidup kami, akan mujizat yang baru. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu Bapa. Kami bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa, sekali lagi sambil angkat tanganmu, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Selalu mengerti kami, selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Bahkan hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kau mengajari setiap kami dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Kau ajari setiap kami, Bapa, bagaimana bersyukur Tuhan, bagaimana memuliakan nama-Mu. Haleluya. Angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia.
berpercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sambil bangkit berdiri, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Mari sambil angkat tanganmu, kami berserah, kami mengakui dengan mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang disembah, Engkau Tuhan yang dipercayai. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Haleluya, amin, amin. Satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Lagi, amin. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya, satu-satunya, satu-satunya, amin. Satu-satunya, satu-satunya yang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami lewat firman melalui hamba-Mu. Aku hanya hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Aku manusia biasa yang membutuhkan firman juga. Berbicara kepada setiap kami Roh Kudus. Kami percaya firman ini akan meneguhkan, menguatkan, bahkan akan menuntun langkah kami terus sampai kami mencapai kesempurnaan sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Alan Yusuf Mandagi. Saya beberapa hari lalu disuruh pimpin untuk retreat di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Selama 3 hari ada dengan hamba Tuhan dari Palembang. Kami bergantian dan singkat cerita 2 hari kemarin atau Jumat malam saya tiba di tempat ini. Dan semalam di ibadah yud saya khotbah dan
Tadi juga di sesi 2 dan ini sesi 3. Saya berterima kasih buat gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bisa mengizinkan saya ada di tempat ini. Saya asalnya dari Manado dan saya tuh mantan pelaut. 14 tahun saya melayani khususnya anak-anak muda. Dan oleh anugerah Tuhan dari pelayanan itu sudah hampir 100 orang yang jadi pendeta. Dan mereka tersebar di beberapa bagian di kota di Indonesia. Jadi puji Tuhan, itu perkenalan singkat saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian buka Alkitab Mazmur 73. Tadi sementara duduk Tuhan taruh sesuatu di hati saya dengan tema menang di masa yang sukar. Katakan amin. Karena kita nggak bisa bohongi Bapak Ibu. Memang ada area memang kita semangat melayani Tuhan. Ada area semua penghalang sepertinya gampang. Ada area memang kita orang sampai bingung loh. Kok bisa on fire seperti ini. Tapi ada area kita nggak bisa pungkiri. Kita bisa lihat sesuatu dengan kenyataan. Kita mau mundur melayani Tuhan kita tahu nggak boleh. Tapi kita mau maju kadang-kadang langkah kita bisa terhenti. Karena betapa Tuhan luaskan, izinkan sebuah masa yang sukar atau masa yang sulit yang harus kita tangani dan hadapi. Katakan amin. Nah, ini temanya menang atas masa itu. Jadi saya mempelajari, saya dulu dengan pendahuluan bangsa Israel, gampang aja. Bangsa Israel ini kan mental budaknya itu sudah melekat. Kenapa? Karena generasi ke generasi kurang lebih 400 atau 430 tahun mereka itu diperbudak. Kalau mungkin generasi pertama waktu itu mereka masih punya harapan. Kami punya Yusuf yang dulu Tuhan pakai menjadi orang nomor 2. Tapi kan setelah generasi kurang lebih 50 tahun kemudian mulai luntur cerita hebat itu. Belum lagi masuk di generasi yang tahun ke-100, tahun ke-200. Otomatis di pikiran mereka, papa saya budak, kakek saya budak. Mereka jadi lupa tentang pengalaman Tuhan bisa pakai Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Akhirnya mereka menghadapi masa yang sukar. Terus menerus sampai teriakan mereka, kata kitab Keluaran, Tuhan dengar. Singkat cerita ya, Tuhan utus Musa untuk kembali dari padang gurun untuk bawa bangsa Israel keluar. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dengan begitu banyak mujizat, dan tulah terakhir yang membuat Firaun melepaskan bangsa Israel itu keluar adalah anak sulung mati dan disuruh pergi justru. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan gerakan hati orang Mesir ini sehingga mereka bermurah hati dan minta apa saja. Emas, harta, minta, mereka akan bermurah hati dan kasih dengan ikhlas. Dan bawa itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Ini orang dari mental budak loh. Kan budak selama 430 tahun kurang lebih budak nih di otak nih. Tiba-tiba bawa sebuah kekayaan yang besar. Wah. Nih tanda petik ya. Orang miskin, ini miskin tak pernah jangankan naik kendaraan. Jalan kaki aja itu sudah sulit. Tiba-tiba dikasih rumah, kasih kendaraan coba. Kagetnya minta ampun. Ini budak, ini di otak mereka budak. Cerita hebatnya terlupakan. Tiba-tiba mereka dijanjikan bawa kekayaan. Dan dijanjikan sebuah perjalanan adalah ketika kamu sampai di tanah Kanaan itu. Tanah itu berlimpah susu dan madu. Kamu tidak perlu berusaha di sana, semua tersedia. Wah, coba lihat ya. Mental budak dan pergi dengan jaminan di sana juga akan ada kelimpahan. Kamu keluar juga bawa kelimpahan. Tapi seiring waktu, pada waktu mereka lewat padang gurun, wah, berubah. Dari mereka mulai nyanyi mungkin ya. Aku punya Tuhan yang besar, mungkin gitu ya. Yang telah berjanji dan sanggup mungkin gitu nyanyinya. Kan hebat nih, wah kaya nanti. Tapi pas di tengah jalan ketika dia laut terbentang, mereka mulai bingung. Sementara mereka menoleh ke belakang, Firaun dan tentaranya sedang mengejar.
Berubahlah lagu itu. Mereka mulai persalahkan, Musa, apakah nggak ada kubur di Mesir? Kamu bawa kami dan mati di tempat ini. Loh, yang bawa mereka kan Tuhan. Secepat itu kan mereka melupakan Tuhan. Ini yang saya namakan masa sukar. Sehingga cerita Tuhan tolong mereka dan mereka lewati. Mereka nyanyi juga dalam Keluaran pasal 15. Mereka nyanyi sebagai syukur karena mereka melewati sebuah tantangan yang besar dan benang. Tapi akhirnya mereka berhadapan juga dengan padang gurun yang sama. Mulai bosan dengan mana yang mereka makan walaupun itu mujizat. Kami mau daging dong Musa. Bosan makan gini terus. Musa lama turun dari, Tuhan kan panggil Musa ke atas gunung untuk diberikan 2 loh batu. Musa terlalu lama. Mereka panggil Harun dan buat lembu emas, semua kekayaan yang dapat di Mesir. Mereka cairkan dan bentuk patung lembu emas. Dan mereka memanggil itu Allah dengan huruf besar. Loh, masa sukar. Berarti begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya sampaikan firman Tuhan di Mazmur 73. Ternyata masa sukar itu setiap kita, Musa ngalamin loh. Musa lihat hal yang sama seperti orang Israel lihat. Harusnya Musa spesial dong. Tapi enggak, mereka hadapi persoalan yang sama. Tapi masa sukar itu bisa membuat orang turun ke bawah dan tidak lagi melayani Tuhan. Atau masa sukar itu bisa melahirkan pemimpin besar seperti Kaleb dan Yosua. Amin. Amin. Dan saya dorong semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pilih seperti orang Israel pilih pada waktu itu. Jadi masa sukar ini akan membentuk seseorang mau lebih besar atau lebih menurun. Saya kasih contoh, tadi saya sudah singgung sedikit. Ayub. Ayub itu orang terkaya di timur, ia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan kata firman. Sementara Ayub nggak tahu dia lagi di bumi, dia lihat anak-anaknya lagi buat pesta. Dalam hati Ayub, jangan-jangan mereka telah buat sebuah kesalahan di pesta itu. Ayub mempersembahkan korban mewakili anak-anaknya di hadapan Tuhan. Secara pria, papa, dia bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Secara keuangan kekayaan, dia kaya. Dia nggak tahu dia sedang menjalani hidup terbaik di bumi. Di atas yang dia nggak bisa sampai di pikirannya, ada pembicaraan. Iblis, dari mana kamu? Oh, dari keliling dunia. Ayub nggak tahu loh. Kamu melihat hambaku Ayub, Tuhan puji nih. Ibarat kalau kita digambarkan, Tuhan kasih jempol. Kamu lihat hambaku Ayub. Oh, keren dia. Luar biasa dia. Di antara orang-orang sesamanya, dia hebat. Takut akan aku, menjauhi kejahatan. Iblis bilang, ya itu kan karena Tuhan yang memagari dia, melindungi dia. Coba seandainya terjadi sesuatu dalam tanda petik. Tuhan bilang, silakan. Ayub nggak tahu. Tiba-tiba dalam sekejap, semua kekayaannya habis hari itu. Tiba-tiba juga dalam sekejap semua anaknya mati. Wah, ini berat dong. Ayub nggak salah. Susah. Kalau orang salah biasanya, Tuhan, ini kesalahan saya nih. Berikan saya waktu untuk memperbaikinya. Tapi kalau nggak salah, ini berat ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Singkat cerita, jadilah 2 kali. Dari mana kamu iblis? Dari keliling dunia. Kamu lihat hambaku Ayub, Tuhan masih puji loh. Karena Ayub tetap mempertahankan imannya. Di masa sukar dia nggak bergeming untuk meninggalkan Tuhan. Kamu yang memberi pagar perlindungan, coba angkat pagar itu. Boleh, tapi jangan nyawanya. Dengan kata lain, untuk nyawa kita iblis nggak pernah punya hak, amin. Tuhan luaskan Ayub penyakit borok dari kepala sampai kaki. Sampai istrinya yang harusnya jadi penolong, tiba-tiba bilang, Ayub, masih bertekunkah kamu menyembah Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di titik sebenarnya orang paling terdekat yang harus menolong, mendampingi dia. Di titik itu orang terdekatnya pun
mengecewakan Ayub. Ini kan sulit. Ayub nggak salah. Makanya di Ayub pasal 23 ayat 8, 9, 10. Ayub bilang, ini, ke timur ku cari engkau, tidak ketemui. Ke barat, ke utara, ke selatan. Dengan kata lain, Tuhan di manakah Tuhan ini? Tuhan, saya sudah pakai dengan cara doa, kepala jidat sampai di lantai. Mana Tuhan, gak ada. Dulu aja baru nyembah pertama kali. Tiba-tiba Tuhan bisa kerasa hadir dan menopang. Dulu aja baru baca Alkitab sedikit, tiba-tiba firman itu seperti hidup. Dan mempengaruhi pikiran hati sehingga kita bisa melangkah dengan kuat. Tapi Tuhan di mana sekarang? Tapi di ayat 10 Ayub bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Masa sukar ada itu? Tapi kita punya pilihan untuk menang atau gagal. Mazmur 42. Ayub 42 di situ disebut Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Amin. Amin. Berarti masa sukar itu kalau kita tahu persis itu bisa lipat ganda loh kemudian. Mari kita lihat. Seorang pelayan Tuhan di Mazmur 73. Saya merenungkan ini, saya membaca ini. Cukup menyentuh hati saya. Karena ini pelayan Tuhan ini. Makanya perikopnya pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Lihat ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya, itu benar. Tapi ini menurut saya ini perkataan yang mulai meragukan. Kenapa? Karena ayat 2 begini. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Berarti begini, berarti Asaf ini seorang pelayan Tuhan, dia bergumul dengan sesuatu yang dia rasa nih sebentar lagi nih, betul Allah itu baik. Saya terjemahkan lebih gampang ya. Betul Allah itu bisa tolong kita, betul Allah itu bisa jawab doa kita secepatnya. Tapi aku sekarang di titik ini dia nggak salah. Aku nyaris tergelincir dalam hal apa? Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain, dan seterusnya. Jadi dia mulai ada di titik tengah, dia mulai banding-bandingkan nih. Oh, saya melayani Tuhan, kok sulit hidupnya. Sementara mereka orang yang hidup senang, berdosa terserah mereka buat, kok kayaknya enak ya. Kami doa, Tuhan belum kasih jawaban. Tapi mereka kok secepat itu tiba-tiba usahanya berlipat ganda. Dia pakai bahasa, aku nyaris tergelincir. Dengan kata lain, dia ada di titik pergumulan masa yang sukar. Pelayan loh, kalau yang ngomong ini bukan pelayan Tuhan, orang masih maklumi. Imannya berarti belum kuat. Tapi yang ngomong ini pelayan Tuhan nih. Saya nggak begini lama ya. Coba kita langkah ayat-ayatnya. Ayat yang ke-13. Dia bilang begini nih. Ini bahasa, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian nggak mau mengucapkannya. Sampai dia bilang begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Berarti dia mau bilang begini di titik masa yang sukar itu. Percuma saya melayani selama 10 tahun kalau begitu. Orang fasik, mereka sehat selama-lamanya. Percuma aku mempertahankan kelakuan yang bersih. Aku jaga pergaulan dengan baik. Karena saya seorang pelayan Tuhan, tapi di titik ini aku nyaris tergelincir. Wah, ini sedikit menyentuh hati saya ketika saya baca ayat ini. Ini titik memang ada. Kita semua mungkin dengan beda-beda. Tapi akan ada masa kita ada di masa yang sukar. Percuma. Buat apa saya datang lebih awal? Buat apa saya ikut doa? Buat apa saya ikut Eva?
Kalau ternyata teman saya yang jahat aja, dia lebih baik hidupnya dari saya. Kan kadang-kadang kita begitu. Cuma dia munafik nih, misalnya nih, saya nggak bilang di sini ya. Misalnya dia munafik, dia pura-pura melayani, tapi sebenarnya munafik. Saya tahu persis di rumah. Tapi kok dia sepertinya dipakai kemana-mana. Saya, ada loh kita di titik itu. Ada loh kita bisa membanding-bandingkan. Tapi kalau kita baca terus, ayat ini coba nih, kita bagian-bagian terakhir ayatnya ya. Ayat 25. Ini perkataan dari orang yang sama. Tadi dia bilang percuma, tadi bilang sia-sia, tadi dia bilang dia mau tergelincir. Tapi di ayat yang di perkataan yang sama, di perikop yang sama, tiba-tiba perkataannya lain, ayat 25. Siapa gerangan apa? Ada padaku di sorga selain engkau nih. Selain engkau tidak ada yang apa? Loh, kok keren tiba-tiba kata-katanya? Barusan kita baca dia mau tergelincir. Barusan kita baca dia sepertinya tanda petik bersungguh-sungguh di masa yang sukar. Tapi kok ini tiba-tiba dia bisa menyatakan sesuatu yang kalau Bapak Ibu tahu lagu-lagu, ada banyak orang mengubah lagu dengan ayat ini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, amin. Selain kau tiada yang lain, hanya kau apa? Milikku. Tuh dari mana ayat ini? Kok bisa William Kahuntu juga menciptakan lagu yang dari ayat ini ada? Tadinya dalam tanda petik di masa sukar itu dia mulai ragu. Tapi kok ini pernyataannya lebih hebat nih. Perhatikannya ayat 26. Dia sampai bilang begini nih. Saya rasa kita pun gak berani ngomong kayak gini. Kecuali nyanyi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku apa? Tetaplah Allah kapan? Selama-lamanya. Wah. Jadi orang berbeda sepertinya kayaknya. Padahal orang yang sama. Berarti ada penghubung. Saya bandingkan dulu ya. Coba Yeskiel pasal 24 ayat 16. Saya ingin bandingkan supaya Bapak Ibu tahu tokoh-tokoh di Alkitab ngalaminnya. Nih Tuhan yang bilang nih, Yeskiel ini nabi besar. Nabi yang dipakai Tuhan. Hai anak manusia, lihat. Aku hendak mengambil daripadamu. Garis bawah ya. Dia yang sangat kau cintai. Kalau Tuhan ambil yang kita tidak suka, ambillah Tuhan. Benar gak? Saya suka bunga di rumah kamu. Ah ini bunga kok. Saya gak suka, cuma daripada mau buang. Pas ada orang minta. Ada ambillah. Ambil semua aja. Tapi kalau yang kita suka diminta. Aduh. Yeskiel ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi di titik ini coba. Daripadamu dia yang sangat kau cintai. Seperti yang kena tulah. Terus dia bilang begini. Tetapi janganlah meratap atau menangis. Dan janganlah apa? Aduh ini aneh. Tuhan mau ngambil istrinya. Ini istrinya mau diambil memang benar-benar mati. Dan mau dijadikan contoh bagi bangsa Israel lewat kematian istrinya ini. Tuhan mau pakai ilustrasi bicara tentang bangsa Israel. Kok harus dengan kematian istri seorang nabi yang besar? Bisa protes sebenarnya Yeskiel. Tuhan, Yeremia enak. Tuhan mau bicara kepada bangsa Israel. Yeremia disuruh ke tukang periuk, belajar dari situ. Kok saya ilustrasinya harus diambil istri? Wah. Terus apa dia bilang? Jangan apa? Menangis atau apa? Jangan mengeluarkan. Aduh, kalau nggak cinta, mau ambil aja Tuhan. Ada yang lain ini Tuhan, gampang lah. Kan sudah mati Tuhan nanti. Adalah ambil Tuhan, yang mana lagi Tuhan? Ambil saja. Tapi ini yang dicintai. Siang malam beb semangatnya melayani. Dia yang temani kamu dari sulit sampai berhasil seorang nabi. Dia yang ngedukung kamu dalam hal apapun. Kok Tuhan mau ngambil? Bisa protes sebenarnya. Coba ayat selanjutnya, ayat 17.
diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Ini kan aneh. Lilitkan dasarmu dan pakailah kasusmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Ini bisa disalahpahami loh oleh orang-orang di situ. Karena kebiasaan kalau ada duka di Israel, bahkan ada orang sewa untuk orang-orang yang menangis bayaran. Jadi bayangkan seorang nabi ini nggak nangis, pasti ada orang bilang kalau ada jemaat, kalau gereja kan gembala misalnya, ini Pak Gembala ini sudah tertarik dengan orang lain sudah ini. Masa istri yang dicintai, dia bilang cinta-cinta nggak nangis, nggak bikin acara untuk sebuah ucapan, bukan ucapan syukur ya, perkabungan. Ada yang lain ini, coba periksa Facebooknya ya kan. Paling gitu dicurigai. Pasti dalam hati dia bisa protes, Tuhan. Orang mau bilang apa saya kalau nggak nangis? Tapi ini masa sukar. Tapi kalau kita lihat, Yeskiel ini menjadi nabi yang memang dari awal sampai akhir sekalipun mengalami masa sukar, dia hebat. Asaf, kok berubah ya? Kok jadi hebat perkataannya? Nih, rahasianya di sini. Kembali ke Mazmur 73. Ayat 21. Karena ternyata Asaf ini sakit. Dia bilang begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dia bilang, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Dia menggambarkan, dia nggak tahu situasi ini apa akhirnya. Dia nggak mengerti. Jadi masa sukar kadang-kadang kita sengaja diizinkan Tuhan sampai-sampai kita nggak ngerti. Sampai-sampai kita senggak ngerti-ngerti kita nggak pernah dibilang, saya dungu Tuhan. Nggak mau. Coba. Padahal bodoh, orang bilang bodoh, nggak mau. Rasanya bukan bodoh, nggak mau belajar. Amin. Nggak mau. Orang bodoh aja nggak mau dibilang bodoh. Aku dungu. Pernah nggak kita doa? Tuhan, aku dungu Tuhan. Aku goblok Tuhan. Nggak ada. Berarti ini menggambarkan dia ada di masa memang bingung nih. Seperti hewan aku di dekatmu. Jadi dia menggambarkan, bayangkan ada orang yang diciptakan mulia, menggambarkan dirinya seperti hewan. Kalau belajar dari semut iya, tapi kita kan bukan semut. Pernah gak ngalamin titik rendah begitu? Kalau salah gampang, Tuhan perbaiki. Tapi kalau gak salah, tiba-tiba aja ada orang fitnah, tiba-tiba aja bertubi-tubi tantangan yang datang. Sehingga saya namakan masa yang sukar. Tapi ini poin pertamanya nih. Di saat masa yang sukar, Asaf bilang begini, tetapi aku tetap di dekatmu. Amin. Itu mesti pilih loh. Di masa yang sukar, kesalahan banyak orang adalah cari nasihat-nasihat orang-orang yang gak kenal Tuhan. Di masa yang sukar orang cepat berimprov. Dia tahu pendeta doa gak dijawab. Pendeta nih gak berkuasa nih doanya nih. Udah 3 kali doa puas gak dijawab. Iya dicari. Ada bapak di sana tuh air putihnya tuh kalau kamu cukup bawa ayam putih, kaki putih udah. Jangan lupa gula putih sama kopi. Terlalu cepat keluar dari sebenarnya Tuhan mau memenangkan sesuatu di situ. Makanya Asaf di titik itu dia memilih, sekalipun dia gak ngerti ini situasi ini, dia memilih tetapi aku tetap di dekatmu. Itu titik, amin. Kalau tetap di dekat berarti kamu tetap menyembah Tuhan. Kamu tetap nyanyi. Kamu tetap bangga dengan Tuhan. Tuhan, saya mengasihimu. Sekalipun saya gak ngerti, saya belum lihat pertolongan, tapi saya tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu tuh tetap di dekat Tuhan. Baca Alkitab saya sudah mulai sulit, tapi aku mau baca karena ini firman. Berat Tuhan, mau berdoa aja ini udah bingung nih. Tapi
Aku tetap mau berdoa. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Itu pilihan tetap di dekat. Mau melayani sulit. Tuhan, kalau saya jadwal Tuhan, beri kemampuan saya untuk mampu melewatinya. Wih, itu tuh memilih tetap di dekat. Terus dia bilang begini, setelah kita pilih itu, ini langkah berikutnya, engkau memegang tangan kananku, amin. Jadi ada step nih, waktu kamu memilih dekat di masa yang sukar, tanpa kita sadari Tuhan memegang tangan kita. Kalau Tuhan yang memegang, siapa yang bisa tarik? Gak ada. Yesus memegangku, amin. Aduh, dengan tangan ini jaminan pasti. Yesus memberiku apa? Kemenangan. Tunggu aja sedikit, jangan beranjak. Kesalahan Yudas adalah apa? Dia menyesal. Aduh, saya telah menyerahkan darah orang tidak bersalah. Ternyata 30 keping perak ini kesalahan saya. Dia kembalikan, benar. Dia menangis, iya. Tapi tindakannya buru-buru, dia langsung gantung diri, itu kesalahannya. Coba dia tunggu karya salib itu. Petrus pun pernah menyangkal Yudas menjual Yesus, tapi dosanya tetap sama. Tapi pengampunan salib itu besar-besaran bagi siapa saja. Sayang, dia terlalu buru-buru keluar. Amin. Tetap di dekat Tuhan, dia memegang tangan kananmu nih, perhatikan nih. Jadi ketika dia memegang tangan kita nih, dengan nasihatmu, ayat 24, engkau menuntun aku. Tanpa kita sadari, mulai ada firman yang mulai mengarahkan langkah kita. Kita gak ngerti tadi, tiba-tiba mulai mengerti. Dia menuntun aku, dan kemudian, baca sama-sama 2-3. Engkau mengangkat aku ke dalam. Wah, pada waktu Tuhan angkat dalam kemuliaan, muncullah sebuah kalimat pernyataan, kalau saya pakai bahasa nih, prinsip rohani yang lebih kuat. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Bahkan dia pakai ekstrim, selain engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Dengan kata lain, Tuhan, kalaupun nanti saya menderita, saya masih lebih milih menderita, amen, daripada senang karena dosa. Itu perkataan Musa dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Ayat 24 sampai 26. Aku lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan karena dosa. Bodoh kamu Musa. Kamu ini anak putri Firaun. Kamu yang punya nanti kemampuan untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa pilih lebih baik dia menderita untuk sementara waktu. Sebab arahnya ia arahkan kepada upah yang akan Tuhan siapkan. Amin. Amin. Ada yang mulai bergumul hari ini, bagus, keren. Ada yang menghadapi masa sulit, itu bagus. Sebab di akhir zaman ada banyak orang gampangan, terombang-ambing oleh angin pengajaran. Tuhan mau izinkan sesuatu sepertinya Tuhan kelihatan jauh, tapi padahal dia dekat sebenarnya. Kalau kita tetap memilih, tetap di dekat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini, kesempatan ini bisa mendorong kita semua. Mari kita nyanyi satu lagu. Untuk menang dengan Tuhan, tetap aja dekat dengan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun ku ayo nyanyi dengan semangat. Dalam lembah amin. Namun tanganmu selalu. Saya tidak bilang pergumulan itu gampang, tapi pergumulan kita bisa dimenangkan bersama dengan Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, haleluya, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, amin. Kau
beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, haleluya, yang berjanji, amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, kata firman Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang. Pak, Ibu berjuang, jangan takut, berjuang saja. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. bukan setia Melayani, amin, mengasihimu. Wow, tiada Tuhan sepertimu. Yeah. Ayo nyanyi dengan semangat. Kau Allahku, iya. Lagi. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan, wow, yang berjanji. Tak sekali Saya serahkan kepada kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya bukan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Lebih meriah lagi, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik bagi kami. Kemenangan yang daripadamu Tuhan. Engkau Tuhan selalu menganugerahkannya bagi kami. Sebab Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan selalu menuntun, bahkan memegang tangan kanan kami dengan tangan kananmu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati firman-Mu, berkati juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang telah diberkati Tuhan oleh firman Allah, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita
Yesus.